Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria. Saya mahasiswi PIAUD UIN Mataram kelas 5A. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yakni, bagaimana perencanaan yang baik menurut Anda? Jelaskan. Jadi, menurut saya perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terarah, terukur, dan mampu direalisasikan. Karena apalah gunanya perencanaan yang disusun dengan susah payah jika tidak terarah, tidak terukur, dan yang paling parah tidak direalisasikan. Yang selanjutnya yakni perencanaan yang baik juga harus sesuai dengan kurikulum yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kurikulum yang sudah dilegalkan oleh pemerintah adalah kurikulum yang telah ditelaah terlebih dahulu. Yang selanjutnya yakni harus sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Jangan sampai kita membuat perencanaan yang tidak sesuai dengan keadaan sekolah tersebut. Pertanyaan kedua yakni, sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan di PAUD. Yang pertama yakni, tentu saja kita harus menentukan aspek dan indikator perkembangannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia pendidikan PAUD adalah di saat itu kita menentukan aspek-aspek perkembangan anak, seperti perkembangan kognitif, bahasa, dan lain sebagainya. Maka kita harus menentukan aspek apa saja yang harus dikembangkan. Yang kedua yakni tentu saja menentukan tema. Seperti yang kita ketahui, pendidikan atau pembelajaran di PAUD itu berbeda dengan jenjang-jenjang yang lainnya. Maka kita harus menentukan tema apa saja yang tepat dan sesuai. Yang selanjutnya yakni menentukan materi. Setelah adanya tema, maka tidak bisa kita hanya langsung memberikan tema plek. Maka kita harus menentukan materi apa saja yang tepat dan sesuai dengan tema yang ada. Yang selanjutnya yakni menentukan kegiatan. Seperti umumnya pembelajaran mungkin hanya bisa dilakukan dengan membaca, menulis, dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk jenjang TK atau PAUD, maka kita tidak bisa memperlakukan hal tersebut. Maka kegiatan yang harus kita buat harus berbeda sesuai dengan tema yang ada dan nyambung dengan materi yang sudah ditentukan. Yang terakhir yakni menentukan alat dan bahan. Seperti yang biasa kita ketahui bahwasanya anak PIAUD atau anak TK itu mudah sekali bosan. Maka tanpa adanya bantuan alat dan bahan bisa dipastikan proses pembelajaran tidak akan maksimal. Maka dalam hal ini seorang guru bisa memperlakukan media atau alat permainan edukatif untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Pertanyaan yang ketiga yakni, apa saja yang menjadi dasar pemilihan kompetensi dasar dalam perencanaan pembelajaran di PAUD? Jadi yang pertama yakni urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Maksudnya di sini adalah dalam hierarki terdapat kesetaraan atau ada yang di atas, ada yang di bawah untuk tingkat kesulitan. Maka dalam hal ini boleh tidak diurutkan sesuai dengan standar isi. Yang kedua yakni keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Maka dalam hal ini keterkaitannya itu harus sesuai. Kenapa? Karena proses pembelajaran di PAUD itu kan berkesinambungan. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.